Halo, senang sekali saya Yatsun Arif dan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan kita ini masih coba-coba mencari celah-celah nih, Bung Rocky, nih, soal kritik ini. Karena kan Presiden Jokowi sudah menyampaikan agar kita diminta mengkritik gitu. Tapi sebenarnya kita pengen kritik tapi masih cari celahnya. Karena kemarin tuh Aliansi Mahasiswa UGM, nah ini jangan lupa UGM ini kampusnya, alma maternya Pak Jokowi, memberi beliau ini penghargaan. Penghargaannya yang menarik itu sebagai juara ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. ini bagian dari kritik mahasiswa juga. Wah, saya mau usulkan pada teman saya, Jaya Suprana, untuk masukin Museum Rekor Indonesia. Karena ini bukan sekedar meme di dalam bentuk abstrak, tapi satu temuan yang radikal dari para mahasiswa. Karena mahasiswa mungkin dia capek nggak bisa demo, ntar dihadang lagi sebagai menimbulkan kerumunan. Jadi dia dapat ide lain, yaitu lakukan protes, lakukan kritik melalui pemberian award itu. Ini award yang akan dicatat oleh sejarah karena betul-betul datang dengan maksud yang sangat mulia gitu. Lain kalau awardnya dikasih oleh Universitas Indonesia atau Universitas Diponegoro, ini langsung dari kampus presiden. Jadi komunitas akademis betul-betul mungkin rapatnya siang malam 1 minggu untuk memutuskan apa yang bagus buat jadi legacy dari Presiden Jokowi yang adalah alumnus UGM. Maka diambil kesimpulan, beri beliau penghargaan tentang inconsistency. Jadi kita ingin supaya penghargaan ini dilembagakan. Jadi siapapun nanti yang inkonsisten akan dapat award yang sama. Jadi saya terima kasih betul teman-teman mahasiswa yang mampu untuk menghasilkan lembaga baru, namanya Lembaga Pemeringkat Inkonsistensi. Kalau dibuatin bahasa Betawinya, ini namanya Lembaga Pemeringkat Kebohongan. Nah itu sebetulnya kan. Tapi karena mahasiswa dia bagus konsepnya, dia ambil kesimpulan secara akademis, itu inkonsistensi itu. Jadi selamat sekali lagi, dan mudah-mudahan pers merayakan ini sebagai upaya otentik dari para kaum terpelajar untuk memenuhi permintaan khusus dari Presiden Jokowi, yaitu beri kami kritik. Jadi kritik pertama diberikan oleh komunitas UGM, tempat Pak Presiden dulu belajar. Nah, terimalah itu sebagai hadiah terbaik untuk mengingatkan kita bahwa inkonsistensi itu juga berguna, yaitu sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan publik. Jadi jangan anggap itu main-main atau all-all, enggak, ini serius karena mesti ada ukuran tentang inkonsistensi. Itu kira-kira FNN. Jadi ini kan kira-kira kan Anda lama di LBH ya, di LBHI kan ada pernah di situ award juga yang disebut Yap Tian Hin Award gitu. Maksud Anda mau seperti jadi ditradisikan seperti itu kira-kira ya? Ya, dulu saya juri Yap Tian Hin Award bertahun-tahun untuk mengingat seorang legal lawyer yang sangat sederhana, Pak Yap Tian Hin, seorang etnis Tionghoa. Oh ya, ini lagi tahun baru Cina ya, saya ucapin dulu selamat Gongxi Facai, selamat tahun baru Cina, Imlek, macam-macam, sebagai tanda persahabatan bahwa kita ingin agar supaya ada keakraban di dalam kehidupan bernegara tuh. Nah, balik lagi pada tadi tuh, Yap Tian Hin dikenal sebagai lawyer pro bono tuh, yang nggak mau dibayar karena dia hanya ingin membela hak asasi manusia. Jadi kalau sekarang Pak Yap Tian Hin masih hidup, pasti kalau ada yang melaporkan orang semacam Novel Baswedan misalnya, itu yang di depan pasti adalah Pak Yap Tian Hin. Dia beretnis Cina, non-Muslim, tetapi bagi dia kemanusiaan itu, demokrasi, kesetaraan manusia, hak asasi manusia, itu yang harus ditegakkan, dibela. Jadi kita mengingat Pak Yap Tian Hin sambil mengingat tokoh-tokoh baru yang mengikuti jejak Pak Yap Tian Hin. Ada Haris Asrar dengan
segala macam pengetahuan dia tentang lika-liku hak asasi manusia, berupaya untuk membela petani yang digusur di Sumbawa, mereka yang ditinggalkan oleh lawyer-lawyer di Papua. Haris Azhar datang. Karena itu saya sementara ini juga berpikir agar supaya pikiran-pikiran semacam itu kita kumpulkan untuk bikin lembaga pemeringkat hak asasi manusia secara eksternal. Karena Komnas HAM udah nggak dianggap. Jadi Haris ada di Jogja, ada pusat studi anti korupsi masih berlangsung. Jangan lupa subscribe juga teman kita Ngeham, kalau nggak salah Ngeham Tam dari Haris Azhar itu satu akun yang juga lucu-lucu ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Oke. Nah, baik, ini kan tadi ada menyinggung soal Novel Baswedan. Ada kaitannya dengan kasus ini. Ternyata ini sekarang netizen sedang marah kalau saya baca komentar-komentarnya di media karena Novel Baswedan tiba-tiba saja dilaporkan oleh ormas pemuda dan pelajar mitra Kamtibmas gitu namanya gitu, yang dilaporkan ke polisi karena dia dianggap memprovokasi dan menyebarkan kebencian terhadap polisi. Ini komentar dia ini berkaitan dengan soal kematian Ustadz Maher di tahanan polisi. Komentarnya sebenarnya biasa saja, dia menyatakan kenapa mesti dipaksakan gitu, kalau ada orang sakit tetap ditahan. Nah ini dilaporkan polisi dan ada komentar dari Humas Polri bahwa ini akan diproses gitu. Ini menjadi sangat menarik kalau memang betul-betul polisi memproses laporan ini. Iya, kalau diproses artinya polisi justru yang mengabaikan permintaan presiden. Jadi polisi nggak peduli mau presiden ngomong apapun, pokoknya gue mau tangkep aja. Jadi terlihat polisi sebagai aparat dan ada di bawah presiden, dia nggak baca headline presiden, yaitu silahkan kritik kami itu. Bahkan Novel nggak kasih kritik, dia cuma memberi peringatan karena masyarakat menduga ada hal yang kurang etis, orang sakit ditangkap, ditahan itu kan. Kan itu pikiran netizen udah berhari-hari. Lalu Novel rumuskan itu dalam bentuk satu kalimat kecil tuh. Jadi Novel bukan karena dia lakukan kritik atau penghinaan, justru setelah semua orang ribut, Novel masuk di dalam keributan yang sama. Tapi itu bukan keributan sebetulnya, itu suara hati. Jadi bagaimana mungkin setiap kali orang mengucapkan kejujuran dari suara hatinya, itu langsung dinyatakan sebagai akan diproses tuh. Kalau begitu bikin aja semacam prinsip keadilan, diproses aja seluruh seluruh orang yang ngomong tentang Ustadz Maher itu. Kan ini kan berita nasional, jadi kelihatannya bahwa ada sponsor di belakang ucapan presiden itu, yaitu pemetaan politik. Nah itu yang ini hari raya Imlek kita ingat hal yang bagus-bagus dari persaudaraan antar etnis di Indonesia yang sudah berabad-abad kita rawat. Nah, di samping soal tahun baru Cina juga dulu ada, kita sebut tahun baru Cina dari waktu saya kecil juga, tahun baru Cina loh, mau tahun baruan nih gitu. Tapi juga kita ingat satu peristiwa di negeri Tiongkok ketika awal revolusi kebudayaan itu. Mao Zedong mengungkapkan satu prinsip yang dia sebut, biarkan 1000 kembang bertumbuh itu, biarkan 1000 kembang mekar. Lalu orang merasa, wah, Mao Zedong sedang memproduksi, mengaktifkan demokrasi itu. Ternyata yang dimaksud oleh Mao Zedong adalah silahkan semua orang berpikir berbeda itu, karena itu dia perlukan untuk pemetaan politik. Setelah itu dia pangkas semua kembang itu tuh. Nah itu yang awal dari ujung dari kekerasan politik di Cina, dan jutaan orang yang ditangkap dan ratusan ribu orang yang dimusnahkan itu karena berbeda politik dengan Mao Zedong. Padahal Mao Zedong yang bilang silahkan 1000 kembang bertumbuh, silahkan 1000 kembang mekar tuh. Hal yang sama sekarang kita lihat hari ini tuh, silahkan kritik kami. Dan ini adalah pemetaan politik. Kalau yang kritik adalah Novel Baswedan, itu artinya potensi mengganggu, maka dilaporkan tuh. Jadi buat apa minta kembang bertumbuh, tapi di depannya udah ada
ada gunting untuk memangkas kembang yang sedang bermekar itu tuh. Jadi ini yang saya sebut kemarin paradoks dari ucapan Presiden Jokowi. Karena itu saya selalu mencurigai bahwa ucapan Presiden Jokowi adalah umpan untuk memetakan sisa-sisa oposisi itu. Nah itu yang akan dipangkas itu. Jadi hati-hati FNN, jangan jadi kembang yang siap untuk digunting oleh kekuasaan. Itu artinya kalau kemudian memang polisi menangkap Novel Baswedan, misalnya begitu ya, itu dugaan Anda, hipotesis Anda itu terbukti gitu. Tapi kalau tidak, mungkin itu tadi yang sebut Anda, mungkin Pak Polisi belum baca headline yang disampaikan oleh Pak Presiden. Bisa gitu ya, Bung Rocky? Iya, karena beberapa headline akhirnya dihapus sendiri tuh. Ya. Oke. Betul. Jadi ada ini, saya tadi sengaja googling gitu soal berita penghargaan dari mahasiswa UGM ini. Saya mendapati di Warta Kota ini. Begitu saya buka, kemudian disebutkan bahwa kontennya ini sudah dihapus. Saya tidak tahu apa penyebabnya gitu. Dugaan, karena kalau dari sisi fakta itu betul, karena semua media juga memberitakan itu. Apakah kemudian ini self censorship atau kemudian ada dulu yang kita kenal sebagai budaya telepon gitu, Bung Rocky. Tapi kalau budaya telepon, kenapa yang saya baru ketemu Warta Kota, sementara media-media mainstream lain belum ketemu nih? Ya mungkin itu sebagai sinyal pertama ke Warta Kota supaya yang lain ikuti kebijakan Warta Kota. Hati-hati. Jadi Warta Kota mau kasih sinyal, hati-hati kalian tuh, gue udah ditelepon nih. Jadi macam-macam cara untuk membaca perangai kekuasaan sebetulnya. Dari peristiwa kecil kita tahu bahwa itu adalah umpan. Dari peristiwa besar kita tahu itu adalah perintah itu. Jadi ritme politik kita yang tadinya harmonis diganggu oleh nada palsu, lalu kita anggap itu nada palsu itu bagian dari orkestrasi. Padahal itu nada yang diumpankan itu. Kan kita selalu akhirnya hati-hati, dan yang dilakukan oleh mahasiswa UGM itu betul-betul kecerdasan sekaligus mengingatkan publik bahwa kekuasaan itu berbohong, dan cara dia berbohong itu sekarang dengan mudah kita temukan dalam kasus-kasus yang satu hari berbohong, belum 24 jam berbohong, kasusnya terbongkar. Novel Baswedan dilaporkan polisi. Jadi paradoks ini yang akan menuntun kita di dalam tahun-tahun awal 2021 sampai akhirnya publik mengerti bahwa nggak mungkin kita percaya pada seseorang yang jejak atau rekor digitalnya itu dari tahun pertama memang udah bohong gitu. Jadi orang akan lihat sebetulnya silahkan berupaya untuk mencari kebohongan kami, karena kami anggap dari dulu jujur, bahkan kami jujur dengan SMK bahwa memang itu kami hanya ucapkan itu sebagai upaya untuk pencitraan segala macam. Jadi persaingan politik ke depan itu tidak lagi akan diisi oleh partai penguasa, partai oposisi, tapi oleh mem-mem semacam ini. Nah, saya setiap hari sekarang dapat permintaan ceramah dari macam-macam BEM itu, ratusan permintaan siapa. Jadi saya anggap bahwa BEM udah resah, atau mahasiswa sebenarnya resah, tapi karena ada COVID, mereka cari outlet yang lebih lucu-lucu aja itu. Gitu. Tapi kan kalau tadi Anda menyebut bahwa pemerintah memberikan alarm, walaupun kemudian diduga bahwa ini false alarm ya, alarm palsu. Tapi harusnya pemerintah juga melihat itu bahwa apa-apa yang muncul di publik itu sebagai juga alarm terhadap pemerintah sendiri. Alarm yang kita sebut selalu bahwa ini public distrust sudah meluas, dan sekarang ini kan menjadi telak karena itu berasal dari alma mater Pak Jokowi yang selama ini suka kita ledek-ledek gitu ya. Kampus yang satu ini kan sering sekali kita ledek-ledek karena kesannya menjadi kampus yang sangat pemerintah banget begitu. Iya, itu yang disebut pepatah bahwa kekuasaan itu bisa membungkam semua orang dalam satu waktu, atau membungkam satu orang dalam waktu yang panjang, tapi tidak mungkin membungkam semua orang dalam waktu yang panjang itu. Itu yang terjadi di UGM. Kan nggak bisa terus-menerus alumni UGM menghalangi mahasiswa untuk tidak kritik pada Pak Jokowi. Dulu 7-8 tahun lalu alumninya kompak gitu. Tapi kan konyol kalau alumni juga masih pro pada kedunguan-kedunguan yang mereka lihat sehari-hari. Jadi dia nggak mungkin yakinkan pada juniornya,
pemerintah sekarang tetap sama seperti janji-janji dulu. Lo mahasiswa justru lebih cepat untuk membaca kepentingan alumni ketimbang upaya mereka untuk tunduk pada semacam keputusan himpunan alumni ini. Jadi jangan sekali-sekali pemerintah berpikir bahwa kalau seseorang itu di awal dilindungi oleh alumninya, maka mahasiswa baru juga akan pro. Mahasiswa baru justru ceng-cengin, kalau anak Jakarta bilang ceng-cengin alumninya. Lu udah alumni, udah tua, ngapain masih bela-bela kekuasaan, kan begitu. Begitu sebetulnya hasil rapat dari mahasiswa UGM. Kalau saya bayangkan hasil rapatnya begitu tuh. Oke, ini jadi menurut saya ini pertandingan saling memberi alarm. Ini menarik juga dong kita mengikuti ini gitu. Kita tinggal mengikuti, nanti kita memilih alarm mana yang sebenarnya bukan alarm palsu kan. Ya, alarm palsu itu selalu dibuat ketika orang lagi tidur nyenyak tuh, buat dibangunkan tuh, seolah-olah negara akan runtuh. Padahal sebetulnya ini sebenarnya alarm palsu itu kita nggak tidur pun kita dengar alarm itu tuh, dari kebijakan yang bertentangan, dari isu tentang persaingan politik di istana. Nah, semua alarm palsu itu dengan mudah kita mengerti karena nggak ada lagi alarm yang betul-betul bisa kita percaya tuh. Jadi mahasiswa selalu mampu untuk membedakan mana alarm palsu, mana alarm yang betul-betul dihasilkan oleh keinginan untuk merawat demokrasi. Nah, alarm yang sungguh-sungguh itu datang dari kejujuran akademis. Nah, sebetulnya juga saya membaca pesan dari mahasiswa UGM adalah, hai Profesor Dungu, nih gue kasih tahu sama lu ya, bahwa ada award untuk si inkonsisten itu, si orang yang inkonsisten, termasuk kalian profesor pendukung beliau. Itu sebetulnya sinyalnya. Oke, nah saya kira ini adu kuat bunyi alarm, dan saya berharap alarm dari mahasiswa, apalagi mahasiswa UGM ini sampai ke istana, dan kemudian tiba-tiba saja kita akan mendengar lagi statement dari Pak Jokowi bahwa saya sekali ini betul-betul minta dikritik gitu. Jadi silakan kritik dan jangan khawatir ditangkap. Ini ini harapan saya. Mudah-mudahan saya sedang tidak bermimpi dan terbangun oleh alarm palsu tadi, Bung Rocky. Itu berarti akan ada award kedua lagi buat Pak Jokowi itu. Award yang lebih gede itu, yang menganggap bahwa oke, kalau begitu kita kasih alarm yang membangunkan dia dari mimpi-mimpi tentang hak asasi manusia segala macam. Jadi saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa temuan unik dari mahasiswa UGM itu adalah tanda bahwa lonceng sejarah sedang dibunyikan itu, dan itu adalah alarm yang akan membangunkan seluruh oposisi. Jadi sekali lagi selamat untuk kecerdikan, bukan kecerdasan, kecerdikan dari mahasiswa UGM, yaitu tempat Presiden Jokowi berasal. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky. Baik. Oke. Ya, semoga lonceng makin kencang, karena kita ingin cepat-cepat tiba di hilir, karena kita udah capek di hulu tuh. Oh, ini ada pepatah bilang begitu kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berdungu-dungu dahulu, berbadut-badut kemudian. Nah, itu dia. Oke. Ya. Terima kasih, sip. Mantap. Ya.